Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinani Firdausia dengan NIM 220302141125. Saya di sini akan mempresentasikan Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang kedua, norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik atau buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Yang ketiga, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nilai, norma, dan moral. Yang pertama, nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil keputusan. Yang ketiga, keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indah. Menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama, nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Yang kedua, nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan, misalnya keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Notonegoro membagi nilai menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu ratio, budi, dan cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estesis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estesis dan rasa manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will and karsa manusia. Yang keempat, nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Notonegoro, bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila 1-5 sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, nilai dasar atau ontologis, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut, yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak, karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata.
Selanjutnya, hubungan nilai, norma, dan moral. Yang pertama, moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Yang kedua, etika adalah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Yang tiga, korelasinya. Nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika bahasa Yunani kuno atau etikos berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan yang buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. Yang pertama, etika umum, yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi berbagai hal. Yang pertama, etika individual, yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Selanjutnya, pengertian etika politik. Etika politik filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik yang kedua yaitu definisi politik berasal dari politics, yaitu bagaimana alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Definisi yang ketiga yaitu definisi politik polisi yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Etika politik. Yang pertama, secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Dimensi politik kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara dasar merupakan dasar moral politik negara. Yang kedua, segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia, dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat
sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, sehingga terdapat suatu kemungkinan terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu, akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan bertanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun, sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga. Yang ketiga, seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam kehubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa serta sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara. Kebebasan dan hak asasi manusia yang warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual, vertikal dan sedental dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2017 nomor 21. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dengan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2017 nomor 21. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat yang segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini berikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari nilai persatuan yang telah menancap satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam visi negara ini yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negara ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya, kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti peradaban, responsibilitas, keadilan, dan integrasi runtuh. Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diringkas dari tim MKU Pendidikan Pancasila 2014, Pendidikan Pancasila Surabaya, UNESA University Press, halaman 226-233. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, sila ketuhanan menerapkan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. 2. Sila ketuhanan mengajak bangsa untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Yang ketiga, nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif digali dari nilai-nilai agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Yang keempat,
menempatkan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Yang kelima, dengan memiliki etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan berperilaku. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun insan, warga, negara, dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut, setidaknya dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan agar dapat terciptanya etika politik bangsa yang lebih baik. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang pertama, persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Yang kedua, hakikat persatuan kebangsaan adalah suatu untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, dengan demikian, maka kita perlu mengembangkan jiwa dan etika politik kenegaraan dengan cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham, politik, golongan, dan perorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Yang keempat, sila kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, negara berasal dari rakyat, dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokratis. 3. Dengan kemuliaannya, aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan rakyat juga dituntun untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja, mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok kemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Dengan etika politik dan sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia di dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, adil, dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulan, maka sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun hukum dalam kehidupan bernegara maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, legitimasi hukum, yaitu menjalankan sesuatu dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, disahkan dengan dijalankan secara demokratis, legitimasi demokratis. Dan yang ketiga, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya, legitimasi moral. Ini merupakan daftar pustaka yang diambil dari berbagai sumber. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.